it. Louder, come on, don't stop and keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi fisika medan magnet. Yang pertama, ada gejala kemagnetan. 1. Arus listrik menghasilkan medan magnet. Terdapat satu cara untuk membuat medan magnet tanpa menggunakan magnet, yakni dengan mengalirkan arus listrik. Jika solenoida dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan solenoida berarus listrik bergantung pada besar kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Besarnya medan magnet di sekitar solenoida bergantung pada banyaknya lilitan kumparan dan besarnya arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus listrik dan semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Hasil temuan Michael Faraday pada tahun 1831 yang kemudian pada hari ini kita pahami sebagai hukum Faraday, di mana perubahan medan magnet menyebabkan adanya gaya gerak listrik atau GGL yang membuat elektron pada kawat bergerak dan menghasilkan arus listrik pada bagian induksi elektromagnetik. 2. Medan magnet dari kutub-kutub magnet. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Contoh dari gambar magnet. S pada magnet ini melambangkan south atau kutub selatan, dan N di magnet ini melambangkan kutub utara. Ketika kutub selatan dan kutub utara bertemu, itu akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Dan sebaliknya, jika kutub yang sama bertemu, contohnya seperti kutub selatan dan kutub selatan yang bertemu, akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Rumus medan magnet. Besarnya medan magnet dituliskan dengan simbol B. Sesuai dengan sistem internasional, besarnya memiliki satuan dalam Tesla atau T yang diambil dari nama Nikola Tesla. Tesla didefinisikan sebagai seberapa besar gaya medan magnet. Contohnya, sebuah kulkas kecil memproduksi medan magnet sebesar 0,001 Tesla. Rumus atau formulanya. B sama dengan mu 0 I per 2 pi R. Dan untuk jumlah N lilitannya, B sama dengan mu 0 I kali N per 2 pi R. Keterangan, B sama dengan medan magnet dengan satuan Tesla, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, R sama dengan jarak titik ke kawat dengan satuan meter. Mu 0 ini dibaca mu. Mu 0 sama dengan permeabilitas ruang hampa. Dengan besar mu 0 sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla meter per ampere. Dan N adalah jumlah lilitan. Contoh soal. Kabel dilihat dari atas ini. Sebuah kabel beralirkan arus listrik ditempatkan di dekat kompas magnet. Berapa besar arus listrik yang dibutuhkan untuk meniadakan medan magnet bumi terhadap kompas sehingga kompas menjadi tidak berfungsi? Medan magnet bumi diasumsikan sebesar 5 dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Pembahasannya. Dengan menggunakan rumus medan magnet, B sama dengan mu 0 I per 2 pi R.
Dan di slide sebelumnya menjelaskan bahwa semakin besar arus listrik dan semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Kita harus mencari besar arus listriknya terlebih dahulu, yaitu I sama dengan B 2πr per mu 0. Yang tadinya I-nya di belakang dipindah ke depan dan mu 0-nya menjadi ke bawah. Diketahui bahwa jarak R dari kompas ke kabel sebesar 0,05 meter dari sebelumnya, yaitu 50 mm, diubah ke meter menjadi 0,05 meter. Maka didapat I sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla dikali 2pi dikali 0,05 meter per 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla meter per ampere. Dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, hasilnya adalah I sama dengan 12,5 ampere. Magnet akan menggerakkan striker. Penerapan medan magnet di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bernyanyi atau mendengarkan suara apapun di perangkat yang dihubungkan ke speaker lewat Bluetooth, elektromagnet akan menerima irama tersebut dan pengantarnya, biasanya sebuah kerucut yang melekat pada elektromagnet yang dikendalikan oleh arus listrik, akan menerima irama dan mengeluarkannya kembali di speaker. 2. Inilah contoh gambar mekanisme bel listrik. 2. Motor di sini bukan sepeda motor yang kita lihat di jalan ya, melainkan mesin yang dapat perubahan energi menjadi sebuah gerak. Penerapan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam motor menggunakan medan magnet supaya bisa memutar poros. Karena arus listrik yang mengalir ke motor bervariasi, mereka bekerja sama untuk membentuk medan magnet yang naik turun untuk mendorong inti motor di sekitarnya. Motor DC atau direct current, yaitu ketika arus listrik melewati kumparan dalam medan magnet, gaya magnet menghasilkan torsi yang menggerakkan motor DC. Gambar di mana magnet difungsikan, yaitu medan magnet berarah dari kutub utara ke kutub selatan. B ini melambangkan medan magnet. N ini adalah north, yaitu utara, dan S yaitu south, yang artinya selatan. Di slide sebelumnya menjelaskan bahwa medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Ini dia magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. 3. Levitasi magnetik atau maglev adalah penerapan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari pada kereta listrik agar kereta bisa melaju sangat cepat. Ini juga yang digunakan oleh kereta listrik di Jepang, yaitu Shinkansen. Jika kereta api dapat naik tepat di atas rel pada medan magnet, gesekan akan sangat kecil dan akan mudah untuk memindahkan kereta dan membuatnya bergerak cepat. Yang kedua yaitu hukum-hukum kemagnetan. 1. Ada hukum Biot-Savart yang merupakan hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dan yang kedua yaitu gaya Lorentz yang merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Ada cara lebih mudah supaya kamu bisa memahami konsep dari gaya Lorentz ini. Caranya yaitu dengan mempraktikkannya sendiri menggunakan tangan. Yang pertama ada tangan kiri kita, yaitu menggunakan petua tangan kiri Fleming atau Fleming's left hand rule. Dengan jari jempol kita, thumb, yang melambangkan arah daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus.
Dan yang jari telunjuk first finger melambangkan arah medan magnet, dan yang terakhir adalah jari tengah atau second finger yang melambangkan arah arus yang mengalir dalam konduktor pembawa arus. Yang kedua yaitu menggunakan tangan kanan. Menggunakan kaidah tangan kanan untuk kawat melingkar berarus dengan penjelasan ibu jari adalah arah medan magnet dan 4 jari yang melingkar melambangkan arah arus listrik. B. Simbol medan magnet, dan I. Simbol kuat arus listrik. Yang kedua yaitu hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menyatakan besarnya induksi magnetik yang disebabkan oleh elemen arus listrik. 1. Berbanding lurus dengan kuat arus listrik I. 2. Berbanding lurus dengan panjang elemen penghantar E. 3. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara sebuah titik tempat pengukuran induksi elektromagnetik dengan elemen penghantar D. 4. Sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dan garis penghubung titik P dengan D. Medan magnetik di sekitar kawat berarus. Menggunakan hukum Biot-Savart, yaitu besar induksi magnetik kawat lurus sangat panjang dan berarus. B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Contoh soal dengan penggunaan rumus Biot-Savart. Diketahui A sama dengan 2 cm, kita ubah ke meter menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. I sama dengan 30 ampere. Mu 0 dengan besar 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 Wb per AM. Yang ditanya adalah B-nya. Jawab. B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 dalam kurung dikali 30 per 2 pi dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 2 dalam kurung. B sama dengan 30 dikali 10 pangkat negatif 5, yaitu menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 4 Wb per M kuadrat. Rumus gaya Lorentz. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sama dengan medan magnet dengan satuan Tesla, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, L sama dengan panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter. Theta yaitu besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Contoh soal gaya Lorentz. Pertanyaannya, sebuah kawat tembaga sepanjang 4 cm, ini kawatnya, dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Kawat tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan arah medan magnet. Jika besar medan magnet adalah 0,2 Tesla, berapakah besar gaya Lorentz yang timbul? Jawabannya yaitu diketahui B sama dengan 0,2 Tesla, I yaitu 5 ampere, L yaitu 4 cm, dan diubah ke meter menjadi 4 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Sin theta sama dengan sin 30 derajat, yaitu sama dengan setengah. Yang ditanya adalah F. F dengan rumus B dikali I dikali L dikali sin theta dikali theta menghasilkan 0,2 dikali 5 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 2 dalam kurung dikali setengah sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 2 dan disederhanakan menjadi 0,02 Newton.
hasil akhirnya yaitu 0,02 Newton. Yang terakhir ada kuat medan magnet. Hukum Coulomb tentang magnet. Bunyi hukum Coulomb. Apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Besarnya akan sebanding lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Di sini ada gambar menjelaskan. Gambar pertama yaitu interaksi benda bermuatan listrik. Ini adalah gambar di mana benda bermuatan listrik positif bertemu dengan benda bermuatan listrik positif juga akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Begitu juga dengan benda yang bermuatan listrik negatif bertemu dengan benda bermuatan listrik negatif, juga menghasilkan gaya tolak-menolak. Yang ketiga yaitu benda bermuatan listrik negatif bertemu dengan benda bermuatan listrik positif akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Jadi kesimpulannya yaitu benda bermuatan listrik bertemu dengan benda bermuatan listrik yang sama akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika benda bermuatan listrik yang berbeda bertemu, contohnya negatif dan positif, akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Gambar kedua, yaitu muatan listrik Q1 dan Q2 awal. Muatan listrik Q1-nya membesar dan muatan listrik Q2 tetap akan menghasilkan gaya membesar. Jika muatan listrik Q1 mengecil dan muatan listrik Q2 tetap akan menghasilkan gaya mengecil. Muatan listrik Q1 tetap dan muatan listrik Q2 membesar akan menghasilkan gaya membesar. Dan yang terakhir adalah muatan listrik Q1 tetap tetapi muatan listrik Q2-nya mengecil akan menghasilkan gaya mengecil. Gambar yang ketiga, ada gaya yang timbul dari interaksi benda-benda bermuatan listrik. Ini adalah rumus Coulomb. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan Q1 yaitu besar muatan pertama dengan satuan Coulomb, Q2 yaitu besar muatan kedua dengan satuan Coulomb, R yaitu jarak antara dua benda dengan satuan meter, dan K yaitu konstanta pembanding dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Contoh soal mencari besar gaya tolak-menolak. Dua buah benda bermuatan listrik sejenis tolak-menolak dengan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi 1/4 kali semula, maka gaya tolak-menolak antara kedua muatan tersebut menjadi pembahasan. Diketahui F1 sama dengan F, R2 sama dengan 1/4 R1. Besar gaya tolak-menolak antara kedua muatan sebelum jarak didekatkan, yaitu F1 sama dengan F. Cari F1. F1 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R1 kuadrat. Besar gaya tolak-menolak antara kedua muatan setelah jarak didekatkan menjadi 1/4 kali jarak semula. Dan didapat F2 sama dengan K dikali Q1 Q2 per R2 kuadrat. K dikali Q1 Q2 per 1/4 R1 di kuadrat. K Q1 Q2 per 1/16 R2 per R1 kuadrat dengan 16K dikali Q1 Q2 per R1 kuadrat.
Jadi F2 sama dengan 16 F1. F2 sama dengan 16 F. Jadi besar gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut menjadi 16 F. Kuat medan magnet. Kuat medan magnet menunjukkan besarnya induksi magnetik yang ditimbulkan oleh sebuah kawat yang berarus listrik. Sekali lagi, rumus atau formulanya yaitu B sama dengan mu0 I per 2 pi R. Untuk jumlah N lilitannya, B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2 pi R. Dengan keterangan B sama dengan medan magnet dengan satuan T Tesla, I yaitu kuat arus listrik dengan satuan A ampere, R yaitu jarak titik ke kawat dengan satuan M meter, mu0 yaitu permeabilitas ruang hampa, dan N jumlah lilitannya. Contoh soal, seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere, seperti pada gambar berikut. Tentukan kuat medan magnet di titik P. Ini titik P-nya. Pembahasan. Kuat medan magnet atau B di B dari suatu titik yang memanjang A dari suatu skala arus panjang yang dialiri kuat arus I adalah B sama dengan mu0 kali I per 2 pi A. Kuat medan magnet di titik B dapat dihasilkan melalui dP sama dengan mu0 I per 2 pi A sama dengan 4I dikali 10 pangkat negatif 7 kali 2 per 2pi dikali 2, dan hasilnya yaitu 2 dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla.